Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sekarang belajar pelajaran bahasa Arab yaitu tentang at-tarkib. Ya, at-tarkib artinya tata bahasa. Ini adalah lanjutan dari pelajaran kemarin. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama kita akan belajar tentang kata ganti milik. Ya, di sini ada beberapa tabel pertama, tabel kedua, ketiga, keempat, dan tabel kelima. Ya, yang pertama di sini kita akan belajar tentang domir ana dan perubahannya ya. Misal di sini ismun, ismun ini artinya nama. Tambah domir ana, ya, ana kalau digunakan untuk kata milik maka dia akan berubah menjadi huruf ya seperti pelajaran sebelumnya. Misalnya ismun, nama. Jika kita ingin mengucapkan nama saya maka ditambah huruf ya, bukan ismu ana tapi berubah menjadi ismi. Ismi ini sudah artinya namaku atau nama saya. Jika kita ingin memperkenalkan diri maka tidak boleh kita bilang ismi ana. Ya, maka kita katakan ismi, nama saya. Oke? Ini untuk domir ana yang pertama ya. Yang nomor dua, misalnya kita akan menggunakan domir anta. Anta ini artinya kamu. Ismi tetap namanya artinya nama ya. Anta maka berubah dia menjadi huruf K. K yang artinya sama, tetap juga kamu atau mu nantinya ya. Misalnya kita lihat namamu, maka dia berubah menjadi ini ismuka, ismuka ya. Ismuka yang artinya namamu. Tidak boleh kita bilang ismu anta gitu. Karena ya anta berubah menjadi ka untuk kepemilikan, ismuka gitu ya. Yang ketiga di sini bagaimana jika yang kita rubah anti ya, domir anti. Anti artinya kamu untuk perempuan maka dia berubah menjadi ki. Kalau untuk laki-laki, kamu untuk laki-laki berubah menjadi ka, maka anti untuk perempuan berubah menjadi ki, barisnya saja yang dirubah menjadi baris kasroh. Nah, maka dia berubah ya menjadi ki. Nah, kita lihat di sini maka perubahannya menjadi ismuki ya, namamu untuk perempuan. Jadi kalau kita tanya perempuan tidak boleh bilang ismuka karena ka itu menunjukkan laki-laki, kamu untuk laki-laki. Maka kita harus menggunakan kata ismuki, siapa namamu untuk perempuan ya. Ya, yang nomor 4 kita akan coba domir huwa. Huwa, domir huwa maka berubah menjadi hu. Hu yang artinya ya nya atau dia. Huwa ini dia ya. Hu artinya nya atau dia juga. Misalnya ismuhu ya, ismu tambah huwa jadi ismu hu. Huwanya diganti dengan hu. Ini tulisannya jadinya ismuhu. Jadinya namanya laki-laki. Maksudnya nama dia ya, namanya untuk laki-laki. Nah, yang kelima ya. Yang kelima kita akan coba domir hiya. Hiya ini adalah artinya dia untuk perempuan. Nya ya, kalau untuk kepemilikan itu biasa diartikannya. Misalnya ismu tambah hiya, hiya berubah menjadi ha ya, jadi ismuha. Lihat sebelah sini, ismuha, bukan ismu hiya lagi, tapi berubah menjadi ismuha yang artinya namanya ya. Singkatnya, jika kita ingin mengucapkan untuk kata milik maka ana berubah jadi ya.
ismi gitu ya. Anta berubah jadi ka, jadi ismuka. Anti berubah jadi ki, jadi ismuki. Huwa berubah jadi hu, jadi ismuhu. Ha berubah jadi hiya berubah menjadi ha, jadi ismuha. Ini untuk kata ganti. Kita belajar 5 kata ganti ya, atau 5 domir ya. Anak-anakku sekalian, ini harus dihafalkan ya, harus dihafalkan dan dipahami. Oke, kita akan belajar tentang kata tanya, yaitu kata tanya biasa dalam bahasa Arab yang digunakan adalah ma atau man atau hal ya. Tapi kita di sini belajar tentang ma dan man. Apa perbedaannya? Ya. Nah, ya ini biasa digunakan juga untuk kata milik. Kata milik, misalnya namamu atau miliknya siapa buku ini gitu ya. Kata milik. Ya. Nah, kita lihat di sini juga ada tabel. Ada tabel yang pertama, ada tabel kedua, ada tabel ketiga, ya. Baiklah, Ustaz langsung jelaskan. Pertama di sini ada ma. Ma ini artinya apakah? Apakah? Ya, biasanya ma ini digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Nah, lihat ini. Ma yang artinya apakah biasa digunakan untuk kata benda yang tidak berakal. Misalnya ismuka. Nah, ismuka, nama itu tidak berakal ya. Nama itu tidak berakal. Ismuka, namamu, ini untuk laki-laki. Ismuki, namamu untuk perempuan. Ya. Maksudnya nama ini dalam bahasa Arab tidak berakal. Namanya bukan orangnya ya. Nah, jadi misalnya kalian ingin menanyakan nama, ya, maka dikatakan mas muka. Ini baris is ini dikasih hilang, ya, langsung mas muka, dikasih sukun langsung saknya ya. Mas muka, siapa namamu? Nah, ini yang ditanya namanya seorang laki-laki. Nah, misalnya dia menjawab ismi Ali, ya, nama saya Ali. Nah, yang ditanya namanya, ya. Yang kedua, misalnya kita tanya perempuan, ya, Mas Muki, tidak boleh pakai K lagi karena K ini adalah untuk laki-laki, kepemilikan laki-laki. Ini Ki ini adalah untuk perempuan. Mas Muki, nah, ya, maka dia menjawab ismi Khadijah, ya, nama saya Khadijah, gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi isim isyarah ya. Di sini ada isim isyarah haza dengan hazihi. Haza ini artinya ini untuk laki-laki, hazihi adalah ini untuk perempuan. Misalnya dikatakan mahaza, ya. Apa ini? Atau apakah ini? Ya. Mahaza. Apa ini atau apakah ini ya? Haza kitabun. Misalnya dikatakan ini buku. Nah, haza kitabun, ini buku. Yang kedua kita lihat mahazihi. Apa ini? Tapi ini untuk perempuan. Ya, dijawab hazihi mistorotun. Ini mistar. Apa perbedaan haza dengan hazihi? Lihat, jika kalimatnya misalnya kayak buku, kitabun, ya, ini orang Arab mengelompokkannya ini adalah jenis muzakkar atau jenis laki-laki, maka harus menggunakan haza kitabun, tidak boleh menggunakan hazihi karena hazihi ini digunakan untuk isim yang menunjukkan muannas atau perempuan, ya. Misalnya mistorotun, mistorotun ini laki-laki atau perempuan? Ini perempuan. Apa ciri-cirinya? Ini ada tak di belakangnya. Tak ini mistorotun hazihi. Maka kita harus pakai hazihi
mistorotun. Ya, kalau pulpen misalnya kolamun, ya kolamun bahasa Arabnya yang artinya pulpen, maka yang mana digunakan, haza atau hazihi? Maka yang digunakan adalah haza. Kenapa? Karena tidak ada tak di belakangnya yang menunjukkan perempuan, gitu ya. Singkatnya seperti itu. Baik, kita akan lanjut. Di sini ada yang kolom berikutnya, ada man. Man ini artinya siapa. Ini siapa, man, siapa. Ini biasa digunakan untuk menunjukkan, ya, atau untuk menanyakan kata benda yang berakal. Ini dalam bahasa Arab, man biasa digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Misalnya, ya, man anta gitu. Siapa kamu? Man anta. Ya, man anta. Maka dijawab ana thalibun. Saya seorang siswa. Ya, man anta. Ya, jadi dia tidak dirubah jadi lagi anta jadi ka. Ya, kecuali dia tanya namanya, bukunya gitu. Ini yang ditanya orangnya, siapa kamu? Maka langsung saja man anta, pakai domir anta, ya. Man anta gitu. Siapa kamu? Ini yang ditanya laki-laki. Ana thalibun, saya seorang siswa. Bawahnya lagi man anti. Ini anti ini adalah kamu juga artinya, tapi bedanya ini digunakan untuk seorang perempuan. Man anti gitu ya. Siapa kamu untuk perempuan? Maka dijawab ana mudarrisatun. Nah, ini gurunya menjawab saya seorang guru. Ini guru perempuan. Mudarrisatun. Kenapa? Karena ada tak belakangnya yang menunjukkan perempuan. Kalau guru laki-laki mudarrisun. Ya. Nah, gitu ya. Selanjutnya man haza, siapa ini? Man haza, siapa ini? Ya, ini misalnya digunakan untuk menanyakan seseorang, ya, yang berakal. Man haza, siapa ini? Haza Ali, ya, ini Ali, ini Ali, ya, Ali ini nama orang. Nah, misalnya kalau ditanya perempuan, maka tidak boleh pakai haza lagi, yang dipakai man hazihi, ya, man hazihi. Jawabannya hazihi Khadijah. Ini Khadijah. Tidak boleh tertukar. Misal mau tanya laki-laki kita pakai hazihi. Nah, ini salah ya. Maka kalau kita tanya laki-laki tetap haza, kalau tanya perempuan tetap hazihi. Ya. Kita lanjut. Nah, ini penjelasan. Untuk pertanyaan, ya, untuk pertanyaan siapa namamu? Kata tanya yang dipakai adalah ma, gitu ya. Seperti contoh yang tadi, ma, misalnya ini maksudnya kata tanya yang dipakai adalah ma. Misalnya nama itu bahasa Arabnya ism. Jadi mas muka misalnya. Siapa? Namamu. Bukan man ismuka, salah. Tapi pakai ma. Karena ma digunakan, ya, seperti penjelasan yang tadi, ya, perbedaan ma dan man, gitu ya. Hal ini disebabkan yang ditanya adalah bukan orangnya, ya, bukan orangnya, melainkan namanya, ya. Yang ditanya bukan orangnya, melainkan namanya. Dan nama termasuk benda yang tidak berakal, ya. Nama termasuk benda yang tidak berakal. Sehingga bentuk kalimatnya adalah mas muka. Nah, lihat ini ya, mas muka. Siapa namamu? Bukan manis muka atau man ismuka. Bukan. Tapi mas muka. Siapa namamu? Hal ini akan menjadi lain, ya, ketika kita memasuki struktur bahasa Indonesia. Nah, itu ya, perbedaan struktur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia berbeda.
Ketika kita berkenalan dengan seseorang dan ingin menanyakan namanya, maka kata tanya yang digunakan adalah siapa namamu, ya. Barangkali kebiasaan inilah yang menjadikan kita bertanya-tanya, mengapa yang dipakai dalam bahasa Arab bukan manis muka, akan tetapi mas muka. Nah, ini penjelasannya ya. Antara perbedaan dari ma dan man, ya, apakah atau siapa. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ya, untuk penggunaan kalimat tanya. Kalimat tanya ini yang digunakan hal. Hal ini artinya apakah? Hal, ya. Hal. Jawabannya biasa kalau orang bertanya itu cuma dua, ya. Ya, ya, jawabannya ada dua biasa, ya atau tidak. Ya, ini kita langsung untuk menggunakan kalimat tanya hal yang artinya apakah. Jawabannya hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu na'am dan la. Na'am ini artinya iya atau benar, dan la artinya tidak. Ya, kita langsung saja ke contoh misalnya, ya. Misalnya seseorang ingin atau kita ingin menanyakan profesi, ya, profesi itu pekerjaan. Misalnya kita bilang hal anta muwazzaf, ya. Hal anta muwazzaf. Nah, apa artinya? Hal, ya. Hal, apakah? Ya, anta artinya kamu. Ini untuk laki-laki, ya, domir anta, muwazzaf pegawai. Jadi diartikan apakah kamu seorang pegawai, gitu. Ya, maka kemungkinannya ada dua yang digunakan, mungkin benar atau mungkin juga tidak. Kalau dia memang benar seorang pegawai, maka dia katakan na'am, ya, benar, atau iya, ana muwazzaf, saya seorang pegawai. Kalau tidak, maka dia akan menggunakan kata la, tidak, maka dia katakan ana mudaris, ya, singkatnya gitu, ya. La ana mudaris, dia menunjukkan profesi yang lain, saya seorang guru, gitu, ya. Nah, kita ulangi, satu ulangi. Hal anta muwazzaf, apakah kamu seorang pegawai? Naam, ini jika dia seorang pegawai, benar. Ana muwazzaf, saya seorang pegawai, ya. Kalau dia bukan seorang pegawai ini, hal anta muwazzaf, apakah kamu seorang pegawai? Dia jawab la, tidak. Ana mudarris, saya seorang guru. Baiklah anak-anakku, ini penjelasan tentang at-tarkib bab 2, ya, materi bahasa Arab. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan Ustadz akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.